Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, setelah saya mencari informasi tentang bocoran soal P3K yang tahap 1 dan penjelasannya, saya akan berikan kepada ahlinya yang sudah di bidang matematika. Semoga soal ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kita simak penjelasannya berikut ini. Di sini saya akan membahas soal dan pembahasan PPK Guru Matematika. Kita langsung saja ke soal nomor 1. Suatu kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 11 adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut kecuali, di sini ada tulisan kecuali, jadi jawabannya itu yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas. Pilihannya A. Menentukan adjoint matriks-matriks berordo 3x3. B. Mengidentifikasi matriks singular. C. Menentukan kofaktor matriks berordo 2x2. D. Menentukan minor matriks berordo 3x3. E. Memahami hubungan matriks identitas dengan inverse matriks. Kita langsung masuk ke pembahasan. Salah satu ketentuan merumuskan indikator adalah minimal terdiri dari dua aspek tingkat kompetensi dan materi pelajaran. Semua pilihan jawaban sudah memenuhi unsur kompetensi dan materi pelajaran. Jawaban C adalah jawaban yang kurang sesuai dengan kaidah tersebut karena kofaktor itu materi yang dibicarakan dalam materi menentukan inverse matriks berordo 3x3, bukan matriks berordo 2x2. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, menentukan kofaktor matriks berordo 2x2. Kita lanjut soal nomor 2. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah A. Syarat kesebangunan dua segitiga. B. Pengertian kesebangunan dua segitiga. C. Ciri-ciri kesebangunan dua segitiga. D. Perbandingan sudut-sudut dua segitiga sebangun. E. Sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi, untuk bisa menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasar kesebangunan dua segitiga, maka peserta didik tidak cukup hanya mempelajari pengertian, syarat, dan ciri-ciri kesebangunan dua segitiga. Akan tetapi, peserta didik harus mempelajari sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah E, sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Kita langsung ke pembahasan nomor 3. Suatu indikator dari materi sistem koordinat ialah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran agar indikator tersebut tercapai ialah A. Slide PowerPoint dengan gambar bidang koordinat dan sebuah garis yang melalui titik 2 dan 0. B. Video pembelajaran yang menampilkan garis sejajar sumbu Y. C. Papan dengan koordinat dengan paku sebagai titik-titiknya, serta sebuah benang dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu Y. D. Lembar kerja terstruktur
tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat. E. Kertas manila yang terdapat gambar bidang koordinat serta sebuah garis yang melalui titik 0, 5, dan 3, 0. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasar kurikulum 2013, bahwa pembelajaran itu harus bisa membawa peserta didik dari diberitahu ke mencari tahu tentang sesuatu. Jawaban D adalah jawaban yang paling tepat, karena dengan media tersebut, peserta didik diharapkan bisa mencari tentang kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Kita langsung ke nomor 4. Diketahui suatu indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal berikut yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut adalah panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah 12 cm dan jarak dua titik pusat lingkaran tersebut adalah 13 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran adalah 8 cm, luas lingkaran yang lain adalah B. Diketahui dua buah lingkaran dengan pusat di A dan B, masing-masing berjari-jari 34 cm dan 10 cm. Garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar. Bila CD sama dengan 32 cm, panjang AB adalah C. 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Masing-masing roda diameternya 14 cm. Tentukan panjang tali yang melilit roda-roda tersebut. D. Panjang jari-jari dua lingkaran adalah 29 cm dan 14 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya 36 cm. Hitung jarak pusat kedua lingkarannya. E. Apakah yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran luar dua lingkaran? Langsung ke pembahasan. Jadi, untuk mengetahui suatu indikator itu sudah tercapai atau belum, maka peserta didik perlu diukur apakah sudah mencapai indikator tersebut atau belum. Salah satunya dengan tes tulis. Tes yang dibuat harus mengukur kompetensi yang diharapkan oleh indikator tersebut. Indikator soal tersebut adalah peserta didik dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal yang implisit menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah soal C. 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Masing-masing roda diameternya 14 cm. Tentukan panjang tali yang melilit roda-roda tersebut. Lanjut soal nomor 5. Salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa SMP adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah A. Dengan cara diskusi, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan bulat menggunakan sifat pengurangan. B. Dengan menggunakan konsep pengurangan, siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan bulat. C. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan. C. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. D. Siswa dapat menggunakan sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. E. Dengan cara diskusi, siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan bulat menggunakan konsep penjumlahan bilangan. Pembahasannya, terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran, yaitu memuat ABCD, audience, behavior, condition, degree. Penulisan tujuan tidak harus urut ABCD. Tujuan minimal memuat unsur A dan B. Semua option soal di atas sudah memuat unsur ABC. Jawaban A, B, dan E kurang tepat karena tidak sesuai
komponen behavior dan condition. Jawaban D tidak sesuai dengan indikator yang ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat. Lanjut soal nomor 6. Untuk pembelajaran konsep bentuk aljabar secara berurutan sebaiknya dimulai dari A. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. B. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. C. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. D. Mendefinisi bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. E. Mendefinisi bentuk aljabar, mencontohkan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, menyelesaikan permasalahan. Langsung ke pembahasannya. Kita langsung ke pembahasan. Sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasar K13 bahwa pembelajaran hendaknya berbasis proses untuk penguatan ilmiah, maka urutan yang paling tepat adalah yang C. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklasifikasikan bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. Lanjut soal nomor 7. Pada materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan terdapat urutan materi ialah X bunga tunggal, Y pertumbuhan, Z. Pengganti X, Y, dan Z secara berturut-turut untuk melengkapi urutan materi tersebut adalah A. Definisi bunga, bunga majemuk, peluruhan. B. Definisi bunga, peluruhan, bunga majemuk. C. Baris aritmatika, baris geometri, peluruhan. D. Baris aritmatika, baris geometri, bunga majemuk. E. Baris aritmatika, baris geometri, peluruhan. Langsung ke pembahasannya. Pada materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan terdapat urutan materi ialah definisi bunga, bunga tunggal, bunga majemuk, pertumbuhan, peluruhan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Lanjut soal nomor 8. Diketahui tujuan sebuah pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menentukan volume kerucut. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut ialah A. Kartu masalah yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut. B. Tayangan PowerPoint yang berisi rumus volume kerucut dan soal-soal. C. Alat peraga berbentuk kerucut, bola dan pasir. D. Alat peraga berbentuk kerucut, tabung dan pasir. E. Alat peraga yang berbentuk kerucut, balok dan pasir.
Karena tujuan pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Maka media yang bisa digunakan adalah peraga untuk menemukan volume kerucut berdasarkan volume tabung yang sudah dipelajari. Untuk itu, media yang paling tepat adalah D, yaitu alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. Lanjut soal nomor 9. Pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah A. Memberikan siswa berpendapat sesuai keinginan. B. Meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. C. Memperhatikan pendapat yang diungkapkan. D. Memberikan arahan jika pendapatnya kurang benar. E. Jawaban A, B, C, D benar. Kita langsung ke pembahasannya. Pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah jawaban yang B. Meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. Soal nomor 10. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Kevi untuk merespon hal ini adalah A. Bertanya kepada siswa apa syarat keanggotaan suatu himpunan. B. Bertanya kepada siswa mengapa bukan trapesium yang merupakan anggota himpunan jajar genjang. C. Bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. D. Memberi tugas kepada siswa menggambar jajar genjang dan menggambar trapesium. E. Memberi tugas kepada siswa menuliskan ciri-ciri jajar genjang dan trapesium. Pembahasannya, beberapa siswa di kelas Bu Kevi mengidentifikasi bahwa jajar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Untuk memberikan scaffolding sesuai dengan kesulitan yang dialami siswa, maka guru harus mengetahui sumber kesalahan jawaban siswa itu apa. Untuk itu, jawabannya adalah C. Bertanya kepada siswa apa pengertian jajar genjang dan apa pengertian trapesium. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.